adabnya Bapak Prabowo tuh kan menawarkan Bapak Jokowi untuk masuk duluan ke dalam mobil. Pak Prabowo dulu dengan yang sekarang ini Jauh. bagaikan bumi dan langit, jauh beda. Jauh sekali, Semenjak luar Pak Prabowo biasa. itu gabung dengan Bapak Jokowi. Berubah banget. Karena yang namanya memimpin negara itu yang dibutuhkan adalah bagaimana sikap tenangnya. Rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena tidak menarik lagi. Seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Melihat Presiden Prabowo semakin lengket dengan Joko Widodo, anak Abah semakin putus asa teman-teman. Para aktivis yang dulunya begitu bejibun, kini tinggal sedikit yang bertahan. Mereka capek, mereka lelah, dan mereka menyerah. Karena mereka sudah berada di titik jenuh teman-teman, segala upaya, segala usaha mereka untuk melengsarkan dan mengadili Bapak Joko Widodo ketika masih menjabat hingga sampai purna tugas tidak pernah terjadi sama sekali. Jadi seruan adili Jokowi hanyalah lelucon. Bahkan Said Didu sebagai tokoh yang mendukung gerakan ini mengakui gerakan adili Jokowi dari hari ke hari semakin meredup. Hingga dia dan golongannya beralih misi. Misinya kali ini yaitu membersihkan virus-virus Joko Widodo yang ada pada diri Presiden Prabowo. Nah, mari kita simak videonya. Jalan cepat ya, kalau Melayu ya terlalu. Kita sudah dari jam. Oke, kita bisa lihat di sini ada Mayor Freddy juga ya. Kita juga belum tahu ya teman-teman, belum ada bocoran kunjungan Bapak Prabowo menemui Bapak Jokowi ini di kediamannya di Solo. Entah sebuah agenda kerjakah atau memang hanya sekedar untuk mengajak Bapak Joko Widodo makan bersama ya di angkringan. Adem sekali lihat beliau-beliau ini. Angkringan Warung Semar ya yang mereka kunjungi ini. Adabnya Bapak Prabowo tuh kan menawarkan Bapak Jokowi untuk masuk duluan ke dalam mobil. Ini wartawan bejibun banget nih, hanya untuk mengabadikan ya mereka. Padahal mereka ini tidak dapat kebebasan loh untuk meliput terlalu panjang ya. Jadi ini kan mereka juga Gak ikut ibu. Gak ikut bu. Oh Ibu Iriana jaga rumah. Emang nggak ada yang jaga rumah bu? Kan security-nya banyak. Rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena tidak menarik lagi.
Biasanya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua dan tokoh-tokoh level tinggi, FTA. Nah, perlu kita evaluasi apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan apa yang terjadi di luar. Itu menurut saya evaluasi kita bersama. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai, kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Gak ada lagi bersuara itu. Menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Tidak ada yang menyuarakan karena rakyat juga semakin kesini semakin mengerti juga bahwa tindakan dari gerombolannya Refli Harun ini ya semakin tampak gitu bahwa mereka ini sebenarnya hanya bermodal cuap-cuap saja gitu. Satu contoh katanya ada yang kemarin tuh ada yang mau jebol Gibran ya setelah dilantik. Setelah selesai dilantik akan diseret dan akan ada gerakan rakyat besar-besaran, itu tidak terjadi. Jadi rakyat juga sudah jenuh ya dengan semua ini dan menganggap ini hanyalah sebuah lelucon jadinya gitu. Kan begini, kita biasanya kalau pembicara yang paling kita takuti itu yang pertama keluar. Oke? Saya bilang 3 kelompok oposisi di Indonesia itu 1 Habib Rizik, 2 kami, tambah kali FTA, terus tambah siapa lagi? Ada ya itu petis 100 dan enak. Itu semua pendukung Prabowo. Ya. Dan semua anti Jokowi. Mereka beroposisi seakan-akan beroposisi dan tidak ada di antara 3 kelompok ini beroposisi ke Prabowo. Tidak ada. Dia hanya beroposisi pada saat Prabowo menyatu dengan Jokowi. Iya kan, Pak? Nah, kenapa kita sekarang berupaya menyatukan Prabowo dengan Fufu Papa? Kenapa kita sekarang berupaya menghilangkan kesalahan Jokowi demi Prabowo? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Wow, jahat sekali nih Bapak Didu ini ya. Jadi ini kayak kayak meragukan gitu kepemimpinan Bapak Prabowo, tidak boleh seperti itu ya. Apa salahnya sih ini Bapak Prabowo dekat sama Bapak Jokowi, apa salahnya teman-teman? Karena Bapak Prabowo juga harus punya mentor gitu kan. Seorang pemimpin yang baru itu harus punya mentor ya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu. Agar mereka tuh bisa menjalankan tugas dengan baik, karena mentor itu juga punya pengalaman gitu kan. Punya pengalaman dalam memimpin negara gitu, seperti itu. Kalau Bapak sudah tidak mau bergerak itu, maka jangan harap Prabowo bisa menyelesaikan negeri ini. Jangan harap Bapak Prabowo bisa menyelesaikan negeri ini atau bisa mengelola negeri ini gitu ya, mungkin maksudnya Bapak Didu ini. Oke, kita lanjut untuk menyimak tanggapan dari beberapa netizen yang menanggapi statement dari Bapak Said Didu ini ya. Rakyatnya dari dulu ya meninggalkan kamu lah. Kamu itu siapa, Didu? Wong kaya cepot. Waalaikumsalam. Wong kaya cepot ngopo lho iki sampah. Cepot katanya, guys. Iya. Sabar, Pak. Ya mengatasnamakan dirinya oposisi. Kehilangan arah, lunglai di tengah jalan. Bahkan ketika lagi menyampaikan orasinya yang tepuk tangan hanya 1 orang di dalam circle-nya dia. Sedikit. Satu hal yang harus diingat bahwa apakah oposisi-oposisi yang sekarang ini mau menyerang Pak Prabowo?
Gak berani lah. Saya yakin mereka nggak berani. Hmm. Dan nggak sampai 100 hari ke depan, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai oposisi, saya yakin ini akan melunak dan akan hilang diterpa angin. Hmm. Jadi yang kemarin semangat membara, yang katanya ada darurat, nyatanya darurat hanya di golongannya, nyatanya daruratnya hanya di circle-nya, masyarakatnya enjoy saja. Kemudian yang sekarang ini beralih kepada fufu-fafa. Nah, yang lagi ngutik-ngutik fufu-fafa itu sendiri pun sekarang sudah mulai kendor. Kenapa? Karena memang fufu-fafa bukannya punya Gibran. Ada kekhawatiran tersendiri bagi mereka ketika fufu-fafa ini semakin diungkit, maka teman sendiri nanti yang akan terjerat atau yang akan kepegang, karena fufu-fafa ini sebenarnya adalah produk dari mereka itu sendiri. Nah, kenapa kemudian kemarin Pak Prabowo begitu mengiringi Bapak Jokowi? Karena Pak Prabowo itu sudah menyadarkan, sudah sadar gitu loh, bahwa ketika bergaul dengan orang-orang itu semua perjuangannya itu mentah. Konsep dengan yang kejadian di lapangan itu jauh berbeda. Nah, kita lihat karakternya Pak Prabowo dulu dengan yang sekarang, ini bagaikan bumi dan langit, jauh beda. Jauh sekali. Semenjak Luar Pak Prabowo biasa. itu gabung dengan Bapak Jokowi. Berubah banget. Karena yang namanya memimpin negara itu yang dibutuhkan adalah bagaimana sikap tenangnya, bukan gerusa-gerusunya. Dan itu yang dicontoh oleh Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Nah, yang terjadi kan akhirnya yang saat sekarang ini lagi pada kemarin gencar pingin menggulingkan Pak Jokowi sebelum tanggal 20, semuanya terdiam. Kenapa? Karena semuanya yang dikatakan nggak ada satupun yang terbukti. Justru masyarakat antusias menyambut dan merasa kehilangan atas paripurnanya Pak Jokowi. Di Jakarta, di Solo sambutannya luar biasa. Bahkan di Bali dan di Pulau Jawa ini loh yang sentralnya ini loh. Apa yang digembar-gemborkan oleh mereka semuanya mentah. Nggak ada satupun yang terbukti. Nah, sekarang perjuangan mereka beralih menyingkirkan Gibran dari wakilnya Bapak Prabowo. Apa itu mungkin? Ya nggak mungkin lah. Secara undang-undang jelas nggak mungkin. Satu paket, nggak mungkin bisa. Hanya orang-orang bodoh yang mau mendengarkan mereka. Tapi kalau orang-orang, maaf saya mengatakan, maaf ini ya, seorang petani, tukang ngarit, tukang beca, tukang ojek, buruh tani. Mereka tuh punya orang-orang yang punya pikiran rasional dibanding mereka yang katanya dasar SS-nya itu, pendidikan SS-nya banyak, mereka itu nggak rasional. Yang ada di dalamnya itu gitu loh. Tapi kalau saya buruh pabrik, tadi saya mengatakan, pegawai kantor rendahan, para pengusaha, para pedagang pasar, pengusaha retail, pengusaha semuanya, mereka tetap mendukung kebijakannya Pak Jokowi. Nah, yang nggak mendukung itu siapa? Yang terlalu banyak titel itu yang ada di ruangan yang ada di situ itu. Dan hati-hati yang ada di dalam orang situ itu. Yang kemarin menerima 40 miliar juga hati-hati. Itu ada diduduk di situ loh. Hati-hati. Siapa, Pak? Bocorin dong. Jangan-jangan nanti yang kepegang setelah ini adalah orang yang ada duduk di forum itu. Hati-hati. Karena apa yang Anda ucapkan dengan apa yang Anda lakukan itu jauh beda. Ngomong anti korupsi nyatanya ada di dalamnya. Nah, ngomong katanya dari pihaknya kami pendukung Jokowi yang suka mengadu domba, ternyata biang keroknya ada di dalamnya. Kan lucu. Dan berbagai fitnah-fitnahan yang terjadi ini kan biangnya ada di dalam forum itu. Dan satu hal yang perlu diketahui, masyarakat Indonesia saat sekarang ini tertawa melihat forum-forum seperti ini. Betul. Tertawa. Malah jadi hiburan.
jadi lelucon, lucu, Kalian itu ditertawakan oleh masyarakat Indonesia, cuma kalian saja yang nggak nyadar. gak nyadar. Begitu opini dari lereng Gunung Selamat, seorang petani. Salam waras, Indonesia tetap jaya. Prabowo, teruskan. Sikat habis orang-orang yang memang berniat makar di Republik ini untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Salam. Kami dukung Pak Prabowo untuk menyelesaikan semua orang-orang yang makar. Terima kasih. Iya, benar. Ini acara-acara mereka di forum-forumnya Refli Harun ini memang sekarang sudah menjadi bahan tertawaan rakyat, teman-teman. Tadi kan di awal kita sudah dengar ya, Bapak Said Didu mengatakan bahwa makin kesini makin kendor katanya gitu kan, seruan untuk mengadili Jokowi, bahkan video ini pun katanya tontonannya semakin menurun. Iya, ini video ketika beliau sedang berpidato yang tadi kita tonton itu, coba kalian cek di akun channelnya Refli Harun, cuma 2000 ya, 2000 ditonton itu, sepi sekali, gak ada yang minat buat nonton karena jenuh gitu mereka yang dibahas tuh muter-muter itu lagi dan apa yang mereka jelaskan di pidato itu atau di narasinya, dan ketika mereka aksi itu tidak sama gitu, tidak terbukti semua. Jadi rakyat itu yang tadinya antusias untuk menyimak gitu apa yang akan terjadi, ternyata hanya omon-omon belaka gitu kan. Jadi akhirnya rakyat pun sekarang jadinya menertawakan mereka gitu ya. Mereka ini selalu menyuarakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia sedang darurat ya. Padahal kalau kita lihat nih rakyat ini aman-aman saja, aktivitas seperti biasa ya, santai gitu kan. Yang darurat itu justru golongan-golongan mereka sendiri yang merasa darurat karena keinginan mereka itu tidak tercapai gitu. Terus katanya yang beroposisi ini semua pendukung Bapak Prabowo. Bener tuh, pendukung Bapak Prabowo atau pendukungnya Abah Anies Baswedan. Sebenarnya ini mereka ini sudah kehabisan cara, teman-teman. Cuman mereka ini masih ngeyel, masih cari solusi-solusi lain untuk mencapai cita-cita mereka, yaitu memisahkan Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Joko Widodo ya. Gak semudah itu, gak segampang itu, karena Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi ini sudah erat banget ya. Hubungan mereka ini sudah erat banget, tidak bisa dipisahkan, mereka sudah saling percaya gitu kan. Dan alhamdulillahnya Bapak Prabowo ini bisa menemukan jalannya sendiri gitu kan, dengan bergabung dengan Bapak Jokowi, sehingga beliau ini terlepas dari circle-circle yang mungkin dulu membuat citra beliau itu apa ya, mohon maaf, jadi jelek gitu ya. Karena kan kita taunya Bapak Prabowo itu dulu ya, yang dulu itu kan kayak gampang marah, kasar gitu kan. Karena kita lihat circle-nya dulu gitu ya. Jangan salah loh, ini bisa ngaruh loh ya circle itu. Orang yang suka teriak-teriak tuh di circle-circle-nya itu, yang suka berpidato, bernarasi pakai emosi ya, teriak-teriak itu ngaruh loh. Ngaruh loh, itu nular loh itu ke orang-orang sekitarnya gitu ya. Karena circle-nya itu gitu ya. Lingkungannya itu seperti itu gitu, orang-orang sekitarnya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak Prabowo ini bagaikan Bapak Prabowo yang baru ya. Sangat jauh sekali bagaikan langit dan bumi ya, Bapak Prabowo yang dulu dan Bapak Prabowo yang sekarang ini jauh berbeda. Makanya banyak sekali orang yang bilang Bapak Prabowo ini, yang Bapak Prabowo yang dulu adalah Anies yang sekarang katanya. Dan Anies yang sekarang adalah Bapak Prabowo yang dulu gitu kan. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kita tunggu saja update-nya teman-teman. Langkah apa lagi yang akan mereka buat, meskipun sebenarnya mereka ini sudah kehabisan cara ya. Buat teman-teman juga yang ingin berpendapat, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Ujang ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di next video.